Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhtarom selaku dosen pengampu mata kuliah, serta rekan-rekan dan audiens yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, kita dapat menyelesaikan tugas dan menyampaikannya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nursalwa dengan NIM P272200252267 dari kelompok 8. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bertindak sebagai moderator. Materi yang akan kami bahas dan presentasikan hari ini adalah hukum dan fungsi profetik agama. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan menjadi pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuni Pratiwi, NIM P272200252241. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luvena Arienzi Alvareta dengan NIM P272200252263. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Lawiyah Putri dengan NIM P272200252265. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, marilah kita mulai presentasi pada hari ini. Kepada rekan yang akan menyampaikan materinya, dipersilahkan. Baik, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan pendahuluan. Agama bukan hanya sistem ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia. Dalam tradisi profetik, agama hadir dengan misi kenabian, membawa kebenaran, menegakkan keadilan, menjaga moral, serta memberi pedoman hidup bermasyarakat. Hukum profetik lahir dari nilai-nilai kenabian ini, sehingga hukum tidak hanya berbicara soal aturan duniawi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, etika, dan sosial. Next. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai pengertian hukum profetik. Hukum profetik adalah hukum yang didasarkan pada nilai-nilai kenabian atau sifat kenabian. Sumbernya tidak hanya hukum positif, tetapi juga hukum moral dan spiritual dari ajaran agama. Prinsip utama hukum profetik adalah menegakkan keadilan, kebenaran, kemanusiaan, dan tanggung jawab transendental kepada Tuhan. Dengan demikian, hukum profetik bukan sekedar alat mengukur, tetapi juga sarana mewujudkan misi keagamaan dalam kehidupan nyata. Cukup saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penyampaian materi kedua, dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum profetik dalam agama. Kitab suci, pedoman utama yang berisi tentang perintah, larangan, dan ajaran moral, misalnya seperti Al-Quran, Injil, atau Taurat, Sunnah atau teladan Nabi. Contoh, contoh praktis bagaimana hukum profetik ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip universal agama, seperti keadilan, kasih sayang, persaudaraan, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Semua nabi diutus membawa nilai profetik, mengajak manusia menyembah Tuhan, hidup adil, dan membangun masyarakat yang beradab. Next. Untuk selanjutnya yaitu fungsi profetik agama. Yang pertama, transendensi. Transendensi berarti menghubungkan Tuhan dengan Tuhan. Menghubungkan manusia dengan Tuhan. Agama mengajarkan ibadah, doa, dan moralitas spiritual agar hidup manusia tidak kosong dari makna. Nilai transendensi menegaskan bahwa hukum harus dijalankan bukan hanya karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dengan demikian, hukum profetik memberi dimensi religius dan spiritual pada kehidupan sosial. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi profetik agama yaitu humanisasi. Jadi humanisasi berarti memanusiakan manusia dan menjaga martabatnya. Fungsi ini tampak dalam perintah agama untuk amar ma'ruf yaitu menyeru kebaikan. Agama mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi, kebebasan, dan kesetaraan. Contohnya yaitu Islam melarang perbudakan, mendorong kesetaraan gender, dan melarang penindasan. Humanisasi menegaskan bahwa hukum tidak boleh mengabaikan nilai kemanusiaan dalam setiap aturannya. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi profetik agama yang ketiga, yaitu liberasi. Liberasi berarti pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan, dan kebodohan. Fungsi ini terkait dengan nahi munkar, yaitu mencegah kemungkaran. Agama hadir untuk melawan struktur yang zolim dan menindas, baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Contohnya yaitu Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Nabi Muhammad membebaskan bangsa Arab dari praktik jahiliyah. Dalam konteks hukum, liberasi berarti hukum harus berpihak kepada yang lemah dan tertindas, bukan menjadi alat penguasa. Next. Yang selanjutnya yaitu fungsi profetik agama yang keempat, yaitu transformasi sosial. Agama berfungsi sebagai kekuatan transformasi, yaitu mengubah masyarakat dari keadaan buruk menuju keadaan yang lebih baik. Misi ini menjadikan agama bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk membangun tatanan sosial yang adil dan bermoral. Agama mengajarkan kontrol sosial, yaitu mendorong kebaikan, meluruskan penyimpangan, dan menolak ketidakadilan. Sejarah menunjukkan agama sering menjadi motor penggerak peradaban. Contohnya, lahirnya peradaban Islam yang maju dalam ilmu, seni, dan hukum. Hukum profetik menjadi alat transformasi agar masyarakat selalu berkembang menuju keadilan dan kebaikan. Next. Selanjutnya yaitu hukum profetik dalam konteks modern. Di era modern, hukum profetik berfungsi sebagai penjaga moral bagi hukum positif yang cenderung teknis dan sekuler. Hukum preventif mengingatkan agar hukum negara tidak hanya mengatur, tetapi juga mengandung nilai etika, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Contohnya di Indonesia yaitu UU Perkawinan Ajaran Agama, pernikahan sah jika sesuai. Yang kedua ada UU Zakat dan Wakaf, mengatur kewajiban sosial berbasis ajaran agama. Yang ketiga ada peradilan agama, menyelesaikan sengketa keluarga sesuai hukum agama. Yang keempat, hukum profetik menjebatani antara aturan negara dan nilai spiritual masyarakat. Baik, selanjutnya akan saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan komprehensif. Nah, dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa hukum profetik adalah hukum yang lahir dari misi kenabian. Fungsinya adalah transendensi, yaitu menghubungkan manusia dengan Tuhan, humanisasi, yaitu menjaga martabat manusia, liberasi, yaitu membebaskan manusia dari penindasan, transformasi sosial, yaitu mengubah masyarakat menjadi lebih baik, dan kemudian hukum profetik memberi arahan agar hukum tetap adil, bermoral, dan manusiawi. Agama tidak hanya bicara ibadah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi hukum dan pedoman kehidupan sosial. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga materi yang telah kami bahas bersama hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan kita. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.